Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang turunan, masih tentang turunan, tapi untuk yang hari ini kita fokusnya ke aturan perkalian dan pembagian pada turunan ya. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan dulu berkaitan dengan bagaimana sih aturan hasil kali itu atau hasil keperkalian ya. Nah, di sini jika f dan g, jika suatu fungsi f di sini ya dan g itu adalah fungsi yang terdiferensiasikan, maka kalau ditanya f kali g aksen x itu adalah f aksen x dikali gx plus fe kali g aksen x. Ini seperti kalau kalian pada saat di waktu dulu di sekolah kan biasanya mengenai UV sama dengan U aksen V plus V aksen U itu loh kalau perkalian turunan gitu ya. Nah, ini sama. Jadi karena di sini ada dua fungsi yaitu F dikalikan G, maka turunannya adalah F aksen G kali F G aksen gitu ya. Atau kalau misalkan dituliskan dalam bentuk ini seperti ini sama sebenarnya ini adalah turunan dari perkalian. Itu kalau dari kita perhatikan di yang atas di sini ini kan F aksen G itu sama seperti kita menuliskan D ini ya, dx fx itu artinya adalah turunan gx dikali dx fx plus ya ini sama fx kali g aksen x itu sama dengan fx kali d gx gitu ya. Oke, itu adalah aturan hasil kali. Jadi seperti kita pakai UV itu ya, sama aja sebenarnya. Oke, kita langsung ke contoh ya. Oke, nah contohnya di sini kita diminta untuk carilah turunan dari ini ya 5x pangkat 3 plus 1 dikali dengan siapa? 2x pangkat 2 min x. Nah, di sini kalian diminta soalnya adalah dengan menggunakan aturan hasil kali. Nah, ini kan perkalian antara 5x pangkat 3 plus 1 ya. Nah, ini berarti kita misalkan dengan siapa? Bisa kita misalkan dengan fx. Yang bagian ini bisa kita misalkan dengan fx-nya. Yang ini kita bisa misalkan dengan gx-nya. Oke. Jadi kita bisa memisalkan fx-nya tadi itu adalah 5x pangkat 3 plus 1 gitu ya. Gx nya siapa? Gx nya adalah Gx nya 2x kuadrat min x. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan seperti itu fx nya adalah 5x pangkat 3 plus 1, maka f aksen x nya berarti apa? F aksen x itu apa? Ini berarti apa? Turunan pertama. 5x pangkat 3 kalau diturunkan adalah apa? 5x ini kan tetap ya 3-nya kan turun ke bawah ya, kemarin sudah kita pelajari, maka pangkatnya kan berkurang 1, berarti di sini 3 min 1 plus 1 turunannya apa? 0 gitu ya, sehingga di sini hasilnya siapa? 15x kuadrat. Oke, itu f aksen x. Nah, kalau g aksen x apa? G aksen x berarti siapa? Ingat turunannya ya, 2x kuadrat itu siapa? 2x kita tulis. Pangkatnya kan turun ya ke bawah, kalikan 2 di sini, turun ke bawah. Berarti pangkat berkurang 1 gini ya. Min x itu turunannya berapa? 1. Sehingga di sini g aksen x berapa? Hasilnya 4x min 1 gitu ya. Oke. Nah, dengan menggunakan aturan hasil kali, maka kita bisa memanfaatkan yang sebelumnya sudah kita tadi dijelaskan ya, yang ini depan ini ya. Oke, karena perkalian maka berarti kita bisa tuliskan berarti gimana? Ini kan f seperti yang depan ini ya. F ini f kali g aksen x itu sama dengan apa? Tadi rumusnya adalah f aksen x kali gx ditambah dengan apa? Gantian ya, fx
kali G aksen X. Nah, kita tinggal tuliskan saja di sini. Nah, F aksen X tadi kita sudah ketemu apa? Ini kan yang sudah kita cari tadi. Nah, ini kan F aksen X berapa? 15 X kuadrat dikali GX nya siapa? GX nya adalah ini yang tadi sudah kita tuliskan, 2X kuadrat min X. Berarti kita tinggal kalikan di sini ya, 2X kuadrat min X plus siapa? Fx. Fx nya siapa? 5X pangkat 3 plus 1 dikali G aksen E. G aksen X nya berapa? 4X min 1. Oke, nah ini tinggal kita hitung berapa sih hasilnya gitu ya. Maka hasilnya berapa? Nah, 15X kuadrat dikali 2X kuadrat min X. Itu kan tinggal kita kalikan satu persatu ya, ini kali ini. 15X kuadrat dikali X pangkat X 2X kuadrat itu berapa sih? 15 kali 2 kan 30 ya, 30. X kuadrat kali X kuadrat berapa? X pangkat 4. Kalau perkalian pangkat itu berarti pangkatnya ditambah. Min berapa? 15 gantian 15X kuadrat dikalikan dengan yang bagian ini berapa? 15X kuadrat dikalikan dengan X berapa? Berarti 15X pangkat 3 gitu ya, plus gantian yang ini berarti 5X pangkat 3 dikalikan 5X pangkat 3 dikalikan dengan siapa? Nah, ini kan perkalian ini ya. Nah, dikali 4X, 15X pangkat 3 kali 4X berapa? 20 X pangkat 4 gitu ya, plus gantian kok plus min ya, min, maaf, dikurang berapa? Dikurang dengan siapa? 5X pangkat 3 dikurang 1 kan berarti tetap 5X pangkat 3, terus kemudian ditambah 4X dikurang 1 ya, dikurang 1. Berarti hasilnya berapa? Itu kita jumlahkan sama dengan di bawah. Yang pangkatnya sama dijumlahkan berarti berapa? X pangkat 4 ada 30 ditambah 20 berarti kan 50X pangkat 4. Kemudian pangkat 3 nya berarti min 15 sama min 5 ya, berarti min 20X pangkat 3. Terus kemudian enggak ada yang sama lagi ya, tinggal dijumlahkan yang lain, 4X min 1. Nah, ini hasilnya gitu ya. Oke, itu adalah hasil dari turunan dari 5X pangkat 3 plus 1 dikali 2X kuadrat min X. Oke, kita ke contoh yang selanjutnya ya. Nah, di contoh selanjutnya, kalau yang tadi di awal tentang hasil kali, yang di sini tentang hasil bagi. Nah, gimana sih aturan hasil bagi? Misalkan di sini ada F dan G adalah fungsi yang terdiferensiasikan dengan Gx tidak sama dengan 0, maka F per G aksen X itu sama dengan apa? F aksen X kali Gx min F G aksen, gantian ya. Kalau yang di sini F aksennya, F sudah di aksen, gantian min apa? Min F G aksen per G kuadrat gitu ya. Oke, sama ini sama, yaitu dx itu berarti turunan diferensiasinya ya. F per G itu sama dengan Gx d X Fx dan seterusnya per Gx kuadrat, sama itu seperti itu. Kita ke contoh saja ya, contoh.
Nah, di contoh ini itu diminta untuk mencari turunan dari X-1 per X plus 1 dengan menggunakan aturan hasil bagi. Ini kalau sama seperti perkalian tadi, ini kan X-1 dibagi X plus 1 gitu ya. Nah, ini kita misalkan dulu. Kita misalkan yang apa? Yang bagian atas ini dengan siapa? Fx, boleh kita misalkan seperti itu ya. Maka yang bawah kita misalkan dengan siapa? Gx gitu ya. Maka di sini bisa kita tuliskan fx-nya siapa? Fx itu berarti x-1 ya. Terus gx-nya siapa? Gx itu berarti x plus 1. Tadi kita misalkan begitu ya. Nah, sekarang kita tinggal cari siapa? F aksen x. F aksen x berapa? Di sini kan kita punya fx-nya x-1. Turunan dari x berapa? 1. Gitu ya. Turunan dari X adalah 1 lah, min 1 kan 0 ya. Oke, berarti hasil F aksen X nya siapa? 1 gitu kan, hanya 1 aja ya di situ ya. Oke, karena kan di situ turunan dari X ya. Maka di sini hasilnya adalah 1. Oke, nah G aksen X nya berapa? G aksen X nya X plus 1, turunan dari X berapa? 1. Turunan dari 1 plus 0. Berarti kan 1 sama-sama satunya. F aksen X1, G aksen X1. Oke, kita masukkan ke rumusnya tadi. Misalkan di sini ada F per G aksen X. Oke, sama dengan apa? Tadi rumusnya F aksen X kali GX min Fx kali G aksen X per siapa? Per G kuadrat gitu ya. Oke, kita tinggal masukkan aja sesuai dengan rumus yang kita sudah tuliskan. F aksen X ketemu berapa? 1. Kita tuliskan 1. Gx nya berapa? Gx nya kan X plus 1 dikurang siapa? Fx nya. Fx nya berapa? X min 1. Gx aksen X nya 1. Pernya per Gx dikuadratkan. Gx nya yang diketahui di soal adalah X plus 1. Nah, ini dikuadratkan sesuai dengan rumusnya ya. Maka sama dengan berapa? X plus 1 kali X plus 1 berapa? X plus 1 tetap ya. Min X min 1 kali 1 berapa? X min 1 per siapa? X plus 1 dikuadratkan. Nah, ini kita uraikan. Yang variabelnya sama bisa kita jumlahkan gitu ya. Di sini kan ada X min X berapa? 0 berarti ya. Terus ada 1 min 1 berarti berapa? 2. Maka kita tinggal hitung menjadi 2 per siapa? X plus 1 dikuadratkan. Nah, ini adalah hasil dari turunan dengan memanfaatkan aturan hasil bagi. Begitu ya. Oke, seperti itu tentang turunan. Silahkan untuk hari ini kita sudah belajar tentang hasil kali dan hasil bagi dengan memanfaatkan aturan turunan. Silahkan dipelajari kembali, diperhatikan kembali. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.